Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi bersama kami di Apel Pagi. Sebelumnya yang pertama yang terhormat kepada Bapak Kapuslu dan kepada Kelsi lingkup Puslutan, Kelsi pengolahan penyuluhan di 38 provinsi, Kepala TU Puslutan, Katimker lingkup Puslutan, Katimker penyuluhan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, dan penyuluh pertanian pusat dan penyuluh pertanian se-Indonesia. Untuk pagi ini, pertama saya ucapkan selamat berpuasa ya kepada rekan-rekan kita yang muslim di hari pertama puasa. Semoga uh, kerjaan kita di pagi hari ini dilimpahkan oleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama Bu Febi, apakah bisa menyampaikan informasi dan koordinasi dari diseminasi informasi, Bu? Terima kasih, Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala BLT, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati, Kelsey, Katimker dan Kategori Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati, Kelsey, dan Katimker Provinsi serta Katimker Kabupaten Kota, serta yang saya banggakan seluruh penyuluh pertanian di Indonesia. Pertama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa hari pertama di bulan Ramadan untuk jadwal dari pemerintah ya Bapak Ibu, mungkin sudah ada yang mengikuti puasa dari teman-teman. Semoga teman-teman ibadah puasa juga saya sampaikan, semoga dengan di bulan Ramadan ini kita semakin semangat, semakin bisa beraktivitas dengan semangat. Baik Bapak Ibu, pagi ini mungkin saya akan menyampaikan yang pertama terkait rekap akun medsos. Izin Bapak Ibu sampai tadi malam pukul 9 kami mencari data akun medsos yang sudah diinput ke Dikom ada 29.000. Sehingga kurang lebih masih ada 9.000 penyuluh lagi yang belum mengisi Dikom. Kami harapkan untuk segera mengisi Dikom. Dan apabila ada perbaikan data terkait jumlah follower atau akun yang salah di-input, Bapak Ibu bisa diperbaiki melalui link tersebut dengan menggunakan email yang sama ya Bapak Ibu, juga masih bisa diperbaiki. Kemudian Bapak Ibu mohon Elsa dan Tantilkan mengingatkan walaupun target followernya belum 1.000 tetap harus tetap mengisi di komen terlebih dahulu. Nanti apabila ada updating terkait jumlah follower, Bapak Ibu bisa direvisi. Baik, yang kedua, izin Bapak Ibu menyampaikan kembali terkait penjelasan informasi di link depan. Ada 3 link medsos yang disampaikan pagi ini. Saya sampaikan melalui WAG. Dan tadi pagi juga saya juga mendapat arahan dari Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian untuk meningkatkan follower Bapak Ibu juga ini dalam rangka hal tersebut. Link-link medsos yang disampaikan untuk diviralkan selain like, komen, dan share. Izin Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga bisa bantu untuk merepostnya di akun pribadi masing-masing. Untuk yang mungkin kalau memang mempunyai YouTube di akun YouTube-nya, atau untuk yang di Instagram bisa di repost di akun pribadi Instagramnya. Mungkin kalau yang bentuknya Facebook juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi di repost. Jadi selain di share, Bapak Ibu juga merepost di akun masing-masing ya. Mungkin itu salah satu juga untuk meningkatkan follower Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, ini akun yang pertama adalah link YouTube terkait kegiatan Pak Menteri untuk memastikan harga pangan kemarin menjelang Ramadan. Kemudian yang kedua adalah Instagram dari Pak Wakil Menteri Pertanian terkait BPJS. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan Ibu Kepala Badan BPSDMD kunjungan di lapangan terkait mengenaikan harga beras di lapangan dan 19. Jadi izin saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu, like, komen, dan share. Komen bisa dilakukan lebih dari 1 kali, dan ini adalah hal yang terbaru. Bisa Bapak Ibu lakukan repost di akun medsos masing-masing sesuai dengan
akun sebelumnya. Misalkan adalah LCS-nya di Instagram, Bapak Ibu repost di Instagram. Baik, kemudian yang ketiga adalah mengingat kembali terkait laporan H2P dan BKP, Jagung, mohon cepat dilakukan segera. Baik, itu saja Bapak Ibu. Semangat, kita terus sehat, bahagia. Terima kasih atas hadirin Bapak Ibu pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Febi atas informasinya untuk diseminasi. Selanjutnya Ibu Caca, apakah ada informasi Bu dari bagian tata usaha Bu? Izin Bu Caca, apakah ada informasi? Terima kasih Bu. Silakan. Terima kasih Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Bapak Ibu Ketua Kelompok Substansi di lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, Bapak Ibu Ketua Kelompok Substansi di seluruh provinsi, Bapak Ibu Ketua Tim Kerja di lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian dan di seluruh provinsi, dan rekan-rekan semua penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Kami ingin menambahkan Bapak Ibu terima. Nah, kami akan memproses Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu ditakutkan tukinnya tidak terbayarkan ataupun selisihnya tidak diberikan kepada Bapak dan Ibu. Kami akan memproses kalau terdapat selisih dan kekurangannya. Ya, bagi yang sudah menerima tukin, kami tadi sudah sampaikan melalui WhatsApp group kepada para KLC provinsi untuk Bapak Ibu penyuluh mengisi G-form. Kami sedang membuatkan G-formnya. Ini hanya untuk yang sudah menerima tukin ya, Bapak Ibu, sekali lagi kami tegaskan untuk yang sudah menerima tukinnya saja. Ya, dengan mengisi G-form nanti diisi nama Bapak Ibu, kemudian asal provinsinya, kabupaten kotanya, kemudian NIP-nya, kemudian jabatan, dan kami menegaskan untuk wajib menyertakan bukti SK jabatan terakhir dan juga bukti transfer, ya transfer penerimaan tukin ke rekening Bapak Ibu. Jadi ini wajib Bapak Ibu. Kalau tidak ada eviden SK jabatan terakhir dan bukti transfernya, mohon maaf kami tidak bisa memproses dan mohon jangan ditanyakan lagi kepada kami kenapa Bu nilai tukin saya belum sesuai. Karena kami tidak bisa eh, apa ya? Kita tidak bisa saat ini menjawab alasannya apa? Karena ini sangat kompleks Bapak Ibu. Ya, kompleks. Yang pertama yang mesti ditangani bukan satu dua orang, bukan ratusan orang, tapi puluhan ribu Bapak Ibu. Kami mohon untuk pengertiannya, sekali lagi untuk pengertiannya kepada kami, karena kami menangani bukan hanya 100-200 orang, bukan hanya 1000-2000 orang, tapi puluhan ribu orang. Yang pertama, dan untuk menyikapi dan menindaklanjuti hal ini, kami perlu duduk bersama, perlu melakukan rekon kembali, Bapak Ibu. Perlu melakukan rekon kembali, duduk bersama, bukan hanya tim kami di Pusat Penyuluhan Pertanian, tapi juga melibatkan teman-teman di Sekretariat Badan, kemudian di teman-teman di Biro OSDMA dan juga Biro KBMN. Ya, jadi
Hal ini kompleks Bapak Ibu, tapi tidak perlu dikhawatirkan karena nanti apabila yang terdapat kekurangan bayar, kami akan membayarkan selisihnya, akan dikirimkan selisihnya, ya. Sesuai dengan, kembali lagi sesuai dengan kelas jabatan yang semestinya ya, yang sudah terdapat di dalam ketentuan. Nah, bagi itu yang bagi nerima tukin ya, Bapak Ibu. Namun bagi yang belum menerima tukin juga tidak perlu dikhawatirkan. Kami mohon kesabarannya, Bapak Ibu. Kemarin pada saat eh, pembayaran gaji, Bapak Ibu tentunya masih ada beberapa case yang bermacam-macam ya, gajinya tidak sesuai, gajinya salah masuk nomor rekening, gajinya terblokir, dan berbagai macam alasan dan penyebab lainnya. Nah, sehingga kami saat ini juga sedang melakukan cleansing data, Bapak Ibu. Kami mencocokkan data, menyandingkan data yang sudah dikirimkan oleh Bapak dan Ibu dan juga yang sudah di eh, rekap ataupun yang saat ini sudah tersedia di big datanya yang ada di Biro OSDMA. Ya, sehingga ini perlu proses waktu, Bapak Ibu, perlu proses waktu karena seperti yang kemarin Pak Danang sampaikan, banyak sekali anomali data. Mungkin saja penyebabnya atau alasannya ada yang mengundurkan diri, kemudian ada yang ternyata dalam proses waktu pengalihan ada yang meninggal dunia, namun SK sudah keluar, kemudian ada yang terkena hook disk, kemudian terkena apa namanya alih ke struktural dan berbagai macam alasan. Bapak Ibu. Nah, ini tentunya perlu kami sandingkan kembali. Nah, saat ini kami hanya meminta untuk bisa mempercepat proses ini, kami meminta segera dikirimkan SKPP. Ya, berdasarkan hasil rekon kami, koordinasi kami dengan Biro OSDMA dan teman-teman di Sekretariat Badan pada saat 4 hari libur kemarin, yang sudah kami lakukan cleansing, terdapat 56 yang belum ada di kami SKPP-nya. Sehingga ini perlu kami cocokkan Bapak Ibu. Kami tidak ingin nantinya menjadi masalah bagi Bapak Ibu sendiri. Kemarin sudah ada beberapa kasus yang menerima gaji dari Kementan namun bukan pegawai, bukan penyuluh pertanian pegawai Kementan. Ya, sehingga ini yang perlu kami eh, selesaikan Bapak Ibu. Nah, nantinya resiko ini juga akan ditanggung karena menjadi pengembalian Bapak Ibu semuanya nanti ke kembali ke kas negara. Nah, sehingga supaya untuk mengantisipasi hal itu tidak terjadi lagi, Bapak Ibu, kami mohon untuk segera dikirimkan SKPP-nya. Kami sudah mengirimkan rekap nama-nama kemarin melalui para Kelsi. Namun sampai hari ini, sampai pagi ini, kami mengecek ya, baik yang dikirimkan melalui Google Form, Google Drive, kemudian yang mengirimkan juga Japri ke saya, baru totalnya 18 orang dari total 56. Nah, sehingga masih ada 38 orang lagi yang belum mengirimkan SKPP-nya. Ini memperlambat waktu Bapak Ibu semua, memperlambat proses untuk mengejar usulan tukin tahap kedua. Nah, jadi kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu yang belum menerima tukin, Bapak Ibu Kelsi maupun Bapak Ibu Katinker, mohon dapat didorong 56, dari 56 ya dikurangi 18 tadi berarti tersisa 38 orang. Ini mohon segera dikejar karena kami harus mengcleansing dan memastikan dari 56 orang ini mana yang terdapat pembatalan SK. Artinya berbagai kasus yang tadi kami sebutkan sehingga tidak kami proses Bapak Ibu. Nah, yang fix yang memang masa pensiunnya masih panjang, kemudian
yang memang sudah jelas-jelas beralih ya, dibuktikan dengan SKPP dari Pemdanya. Nah, ini yang bisa kami segera lakukan percepatan untuk pengusulan SPM di tahap kedua. Kami berharap dan mengupayakan Bapak Ibu pembayaran tukin di TMT Januari semua bisa selesai dan dibayarkan di bulan Februari ini, Bapak Ibu. Ya, kami mohon sekali lagi pengertiannya, pemahamannya, karena ini ada proses waktu, ya proses proses yang memerlukan waktu untuk pengerjaannya, dan kami mohon Bapak Ibu bisa segera membayarkan untuk mendukung percepatan ini. Ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kami sekali lagi menunggu 38 ini mohon dikirimkan hari ini. Nah, nanti setelah G-Form ini kami kirimkan, kami juga mohon untuk tidak berlama-lama diisi ya Bapak Ibu. Supaya kami cepat melakukan penanganannya bagi Bapak Ibu yang sudah menerima tukin namun belum sesuai angkanya atau nominalnya. Baik, itu saja Mas Fadli yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke Mas Fadli. Terima kasih Bu Caca atas informasinya ya terkait tukin dan kelengkapan administrasi. Selanjutnya dari Pak Darwin, apakah sudah bisa Pak? Pak Kapuslu, apakah sudah bisa bergabung? Izin Bu Neneng bagaimana Bu? Nunggu kampus ya, Bu Neneng. Boleh di nunggu Pak Kapus dulu atau boleh diisi sebentar? Bu Neneng, Mas Alham, bagaimana? Ya, tadi Pak Kapusnya mau join. Bu Neneng, Pak Kapus mau join dulu atau? Izin mungkin beda. Bu Neneng kangen sama suara Bu Neneng. Oke, oke. Pak Darwin dulu. Pak, Mungkin Mas katanya Fadli, masih di jalan. Pak Pak Kapuslu. Kapus OTW masih ke ini Oh, ya jalanan. udah. Nanti Saya, kalau berarti saya dulu Bu atau gimana Bu? Nunggu Bapak. ya, duluan aja. Nanti kalau Bapak sudah join, nanti baru Bapak. Oke, atur nuhun. Izin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala PLT Kepala Pusat Pengembangan Pertanian, yang saya hormati Ketua Kelompok Substansi, Ketua Tim Kerja Lingkup Pusat Pengembangan Pertanian, yang saya hormati Ketua Kelompok Substansi Pengelolaan Penyuluhan, Ketua Tim Kerja Provinsi 38 Provinsi, Ketua Tim Kerja 38 Provinsi, Kabupaten Kota yang saya hormati, dan Bapak Ibu penyuluh pertanian pusat, penyuluh pertanian lapangan di seluruh Indonesia yang saya hormati dan banggakan. Terima kasih Mas Fadli atas kesempatannya pada pagi hari ini. Eh, Tadi sudah disampaikan Mas Fadli, kami menyampaikan selamat menaikkan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mohon maaf lahir batin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf dan semoga ibadah kita lancar dan diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Izin Bapak Ibu menyampaikan penyesuaian waktu terkait pelaporan LTT karena jam kerja Bapak Ibu juga sudah menerima ya barangkali informasi surat resmi terkait jam kerja. Nah, ini terkait pelaporan aplikasi
Eh, ini kami juga menyesuaikan izin Bapak Ibu untuk pelaporan yang semula terakhir di jam 18. Ini kami sesuaikan Bapak Ibu ya. Kami paham jam-jam 18 tuh jam-jam kredit ya. Biasa kita persiapan dengan aktivitas eh, berbuka puasa. Nah, ini untuk pelaporan eh, kami mundurkan ya dari jam 00 sampai jam 16.00. Lalu proses verifikasi sebenarnya sudah bisa dilakukan dari setiap penyuluh yang melaporkan eh, oleh admin BPP secara berjenjang sebenarnya sudah bisa dilakukan. Tapi batas maksimalnya menjadi jam 17. Nah, karena data Bapak Ibu sekalian sudah pernah disampaikan ini sebagai one data ya, satu data terkait data LTT digunakan untuk realisasi LTT di Kementerian Pertanian. Nah, ini Mama eh, perlu verifikasi lebih lanjut yang kami sampaikan data tersebut ke Dirjen TP. Ini sehingga perlu penyesuaian waktu ya. Di bulan Ramadan ini kami menyesuaikan, sekali lagi kami informasikan untuk pelaporan di jam 16.00, batas verifikasi jam 17.00, sama ini dari kabupaten sampai provinsi jam 17.00. Barangkali itu informasi dari kami. Kedua, kami ingin menginformasikan sedikit ya, ini barangkali meluruskan terkait penginputan data jenis LTT. Ini ada pembagian yang semula hanya data realisasi di menu jenis LTT itu ada LTT oplah, ini dibagi menjadi dua. Dan lagi pada kesempatan kali ini kami informasikan bahwa pilihan jenis LTT tersebut merupakan kegiatan atau program Kementerian Pertanian, bukan tahun Bapak Ibu melaporkan. Jadi memang pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu penyuluh yang melaporkan kalau sudah tahu lokasi tersebut Brigade Pangan yang melakukan pengolahan di lahan tersebut merupakan Brigade Pangan pembentukan tahun 2024, berarti Bapak Ibu memilih jenis LTT-nya LTT Oplah 2024. Kalau Brigade Pangannya dibentuk tahun 2025 dan kegiatan tahun anggarannya di 2025, berarti Bapak Ibu memilih jenis LTT-nya LTT Oplah 2025. Ada yang bertanya kenapa tidak ada LTT Oplah 2026? Sampai saat ini memang kegiatan Oplah yang sudah teranggarkan dan sudah terrealisasi di 2024 dan 2025. Nah, di 2026 ini masih dalam proses ya, belum pelaksanaan. Sehingga memang yang bisa dilaporkan dua kegiatan tersebut existing yang sudah teranggarkan dan sudah terlaksana di lapangan, dan pelaksananya di lahan oplah memang kelompok Brigade Pangan ya di LTT Oplah 2024 dan 2025. Jadi sekali lagi eh, pada kesempatan pagi hari ini kami mengklarifikasi bahwa pilihan LTT itu bukan waktu di lokasi oplah tapi tahun pelaporan, tapi merupakan tahun kegiatan oplah tersebut dilaksanakan kapan. 2024 misalkan contoh di satu wilayah ayah satu desa ada lahan oplahnya di wilayah Bapak Ibu 170 hektar. Nah, ini kalau Bapak Ibu belum tahu, ini bisa konfirmasi ke koordinator atau ke PJ Kabupaten. Barangkali itu kami informasi yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang disampaikan baik Dapri maupun melalui WA Group. Demikian. Sekali lagi terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darwin ya atas informasi Epuslu dan LTT-nya. Selanjutnya kepada Pak PLT Kapung Sultan, Pak Eko. Izin Pak, apakah bisa bergabung?
Pak Eko Nugroho, Pakar Poslu. Pak Kapuslu, apakah sudah bisa bergabung, Pak? Izin. Pak Kapuslu izin, apakah sudah bisa, Pak? Izin Bu Neneng, bagaimana kelanjutannya Pak Kapuslu, apakah bisa Bu join? Izin Mas Padli, barusan informasi dari Bu Panitranya untuk Pak Kapus masih ada di ruangannya Pak Menteri, sehingga kemungkinan beliau tidak bisa hadir. Jadi izin saya tutup sekiankan saja ya Bu, apa bagaimana? Iya, Mas Padli. Bu Neneng nggak ada sambutan Bu Neneng. Tadi sudah sama Pak Darwin sambutannya. Mungkin Pak Darwin bisa pantun terlebih dahulu, Pak Darwin, di Puasa awal Bu, puasa ini. lagi puasa juga pantunnya puasa pantunnya. Ya sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak Ibu Kelsey, Katinker, semuanya bisa dilaksanakan, bisa dikoordinasikan, bisa dilakukan secara maksimal. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya undur diri. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Recording wabarakatuh. Terima stop.